Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nanda Agusta, NIM 1820210012. Di sini saya sebagai penyimpul materi dari kelompok 8. Dari pemaparan pemakalah tema 8, dapat saya simpulkan bahwasanya pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah juga memiliki beberapa karakteristik, yang diantaranya yaitu A. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. B. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan, di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. C. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. D. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. E. Saham dapat diperjualbelikan dengan harga di bawah HST. Perkembangan lembaga keuangan syariah dalam bentuk investasi di pasar modal syariah di berbagai negara disambut baik oleh pakar ekonomi muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang ditandai dengan lahirnya Jakarta Islamic Index yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Bagi perusahaan yang telah didaftar di GII, paling tidak perusahaan tersebut telah memenuhi filter dari prinsip-prinsip syariah dan sudah terpenuhi kriteria indeks yang telah ditetapkan. Tolak ukur filter syariah adalah usaha emiten, bukan usaha perjudian, tidak menggunakan unsur ribawi sebagaimana dalam investasi konvensional, bukan emiten yang mendistribusikan dan memproduksi barang-barang haram atau barang-barang yang merusak moral bangsa. Selanjutnya, instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal, sedangkan pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penertibannya melalui prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI dalam bentuk fatwa. Adapun instrumen pasar modal syariah meliputi 1. Saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil, margin, atau fee. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan adanya investasi sebagai wakil sohib almal, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Yang keempat, efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan. Yang kelima, hak memesan efek terlebih dahulu. Hak memesan efek terlebih dahulu adalah produk yang dinilai sesuai dengan kriteria DSN karena bersifat hak dan melekat dengan produk induknya. Yang keenam, waran syariah. Waran adalah produk turunan saham yang dinilai sesuai dengan kriteria DSN. Pemilik saham dengan imbalan atau waran diperbolehkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan mendapat imbalan. Risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Risiko-risiko yang mungkin dihadapi investor antara lain: A. Risiko daya beli. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang B. Risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan
memperoleh laba, sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan dividen. C. Risiko tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. D. Risiko pasar. Apabila pasar bergairah, pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan, tetapi bila pasar lesu, maka harga cenderung turun. Yang E. Risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Dalam rangka mengembangkan eksistensi pasar modal yang didasari prinsip syariah, ada beberapa strategi yang dijabarkan Bapepam LK, yaitu mengatur penerapan prinsip syariah, menyusun standar akuntansi, melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal, dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar, mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada, menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru, serta melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator DSN MUI dan pelaku pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.